Pertanyaan seperti ini nih. Lebih baik magang dulu apa TG dulu, Mas? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh banyak dilontarkan oleh banyak teman-teman di luar sana. Ini sebenarnya bisa dijawab, tapi kalau jawabnya ngetik panjang banget ngetiknya, ngejelasinnya. Ini ya, Lur. Mau magang dulu, mau TG langsung itu sama-sama baik, Lur. Tergantung teman-teman nantinya maunya seperti apa. Karena nggak cuma materi ya, Lur ya, untuk berangkat ke Jepang tuh. Bahkan kita bisa mengukur batas kemampuan diri kita masing-masing. Kalau saya ambil magang kayak gini. Kalau saya ambil TG gini. Kalau magang itu enaknya teman-teman hanya belajar di LPK. Terus nanti teman-teman diatur ke SO mana saja untuk mengikuti prates dan mensetsu, ada interview. Itu sih sebenarnya nggak salah juga. Tapi terlalu memaksakan ya. Untuk TG, nah ini untuk TG-nya ya. Kalau untuk TG mungkin bener teman-teman nanti berangkatnya ke sini itu langsung mendapatkan hak-hak sebagaimana hak-hak yang didapatkan oleh pegawai lokal yang ada di Jepang. Kalau teman-teman orangnya malas, belajarnya nggak sungguh-sungguh, bagaimana nanti teman-teman bisa lulus JLPT? Kan ke Jepang itu kalau mau TG itu minimal N4, kalau enggak JFT A2 basic yang setara dengan N4, kalau bisa N3, SSW. Terus bagaimana kalau teman-teman tidak mampu cepat untuk mengambil sertifikasinya itu? Ya otomatis teman-teman juga akan lebih lama lagi untuk bisa terbang ke Jepangnya. Semoga ilmu yang tidak banyak ini bisa teman-teman pilah yang baik-baiknya saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Luhe, ketemu maning lur karo aku di channel Gugu Desu. Matur suwun buat teman-teman di luar sana yang udah mengklik video ini. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman di luar sana yang sudah like dan subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita cerita-cerita santai lagi, Lur, sambil menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang ada di luar sana, mungkin berminat untuk bekerja ke Jepang tapi masih bingung langkah mana yang mau diambil. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh banyak dilontarkan oleh banyak teman-teman di luar sana. Bahkan sudah banyak juga kreator-kreator senior kita yang menjelaskan panjang lebar mengenai pertanyaan yang seperti teman kita tanyakan satu ini ya. Ini sebenarnya bisa dijawab, tapi kalau jawabnya ngetik panjang banget ngetiknya, ngejelasinnya, ya kan. Jadinya saya jawab melalui video. Semoga ini membantu, meskipun literasi saya tidak terlalu banyak tahu tentang bagaimana caranya bekerja ke Jepang. Karena jujur saja saya juga masih magang, ya kan. Apalagi saya magang di usia yang sudah berlanjut, otomatis cara berpikir saya dan daya ingat saya mungkin tidak sebagus teman-teman yang masih muda di luar sana. Dari segi apapun mungkin teman-teman yang lebih muda seharusnya lebih terpacu daripada saya, ya kan. Pertanyaan seperti ini nih. Lebih baik magang dulu apa TG dulu, Mas? Nah, ini sebuah perbandingan yang tidak bisa dibandingkan apa ya? Apa bisa ya? Nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas ini ya, Lur. Mau magang dulu, mau TG langsung itu sama-sama baik, Lur. Tergantung teman-teman nantinya maunya seperti apa. Kalau yang saya ketahui, kalau teman-teman belajarnya hanya sekedar belajar saja, ambillah magang. Tapi kalau teman-teman benar-benar belajar dan ulet, monggo ambillah TG. Karena dari segi biaya pun magang dan TG jauh berbeda, Lur. Magang lebih mahal, jauh dari di atas TG untuk biaya pemberangkatannya. Bahkan banyak juga yang TG itu
biaya pemberangkatan pesawatnya itu langsung dibayarkan oleh si Sacho, perusahaan yang ada di Jepang. Ada juga yang diganti 50%, ada juga yang real pure biaya sendiri. Jadi gimana ya, tergantung kemampuan teman-teman, mampunya itu di mana. Karena tidak cuma materi ya lur ya, untuk berangkat ke Jepang tuh, dari pelajaran bahasanya, terus kemampuan teman-teman itu harus diukur loh. Diukur kan, kita bisa mengukur batas kemampuan diri kita masing-masing. Kalau saya ambil magang kayak gini. Kalau saya ambil TG gini. Kalau saya jujur aja, karena saya sudah toshi otorimas, kata orang Jepang tuh usianya berlanjut. Kata orang Indonesia, orang Jepang sih bilangnya muda, 32 tahun tuh. Jujur saja, saya tidak bisa terlalu bener-bener fokus banget belajar karena saya ada tuntutan lain. Contohnya saya itu sudah memiliki anak dan memiliki istri waktu itu belajar tuh. Jadi kalau saya terus-terusan fokus belajar, dapur saya nggak ngebul, istri saya nanti ngomel-ngomel. Ya meskipun beliau itu ya mendukung, ya kan, mau apapun yang saya lakukan apakah itu baik untuk keluarga. Kalau TG itu memang harus ekstra lur. Terus kalau magang enaknya gini lur, magang dulu ini ya. Kalau magang itu enaknya teman-teman hanya belajar di LPK, terus nanti teman-teman diatur ke SO mana saja untuk mengikuti prates dan mensetsu, ada interview. Terus teman-teman disodorin job apa aja yang mau teman-teman pilih. Itu LPK yang bagus loh ya. Tapi kalau LPK yang nggak bagus, biasanya langsung disodorin, dipaksa. Kamu tobi aja. Nah, itu terlalu memaksakan ya. Saya kemarin sempat bertemu beberapa teman-teman yang baru berangkat di Sienta, karena tempat tinggal saya itu nggak jauh banget dari Sienta, ada Sienta. Saya tanya-tanya, satu gerombolan itu katanya kerjanya tobi semua. Kok kamu ambil tobi, mau masih muda pada, katanya nggak ada job lain, senseinya yang menyodorin maksa harus ambil tobi biar cepat berangkat. Itu sih sebenarnya nggak salah juga tapi terlalu memaksakan ya. Padahal anak-anak itu saya tanya bener-benernya katanya tidak berkehendak untuk bekerja di situ, tapi karena dipaksa sama dosennya ini nggak tahu lah gitu. Tapi itu sih tergantung mental teman-teman juga ya. Tapi kebanyakan yang di sini itu padanya itu nggak betah gitu kerja di bagian tobi itu. Ya ada beberapa yang mentalnya kuat itu memang betah, enak gitu kerja di luar, jalan-jalan terus. Kalau saya enggak bisa, takut saya. Itu ya enaknya itu ya, dicariin job, dimensetsuin, ditawarin pekerjaan sesuai apa yang kita pilih, nggak terlalu kereng belajar bahasanya, tapi memang biayanya lebih besar, membengkak. Saya aja habis 50 juta ya, itu saya tekankan terus. Saya buat video, saya bilang habis 50 juta magang ya. Tapi alhamdulillah sih, menurut saya itu nggak mahal, karena berangkat ke sini saya pekerjaannya nyaman, enak, dan mendapatkan lingkungan yang bagus, baik maksud saya dari segi orang Jepangnya, teman-teman Indonesianya ya baik, bagus. Jadi mungkin saya betah bisa sampai 5 tahun di sini magangnya. Nah itu ya keuntungannya magang. Memang untuk 3 tahun pertama mungkin betul di luar sana banyak yang bilang magang gajinya kecil, magang gajinya itu. Nggak juga sih lur, nggak semuanya seperti itu ya, alhamdulillah lah menurut saya. Terus bagaimana nanti kalau betah, teman-teman bisa lama nih di Jepangnya kalau magang. Mungkin 5 tahun magang, 5 tahun TG, kalau lulus lagi 5 tahun lagi TG 2 ya kan, dan seterusnya lah mungkin. Untuk TG, nah ini untuk TG nya ya. Kalau untuk TG mungkin bener teman-teman nanti berangkatnya ke sini itu langsung mendapatkan hak-hak sebagaimana hak-hak yang didapatkan oleh pegawai lokal yang ada di Jepang. Itu sih kata orang, saya nggak tahu ya, kan saya belum ngelakuin TG, saya masih magang. Terus apa ya, tapi ya itu sulitnya teman-teman, misalnya belajarnya harus ekstra. Kalau teman-teman orangnya malas, belajarnya nggak sungguh-sungguh, bagaimana nanti teman-teman bisa lulus
JLPT. Kan ke Jepang itu kalau mau TG itu minimal N4, kalau enggak JFT A2 basic yang setara dengan N4, kalau bisa N3. SSW itu kayak pengolahan makanan, pertanian, pengelasan, konstruksi, ataupun apalah itu banyak lagi di luar sana. Dan itu teman-teman harus benar-benar mandiri cari tempat untuk tes, teman-teman mengambil sertifikasinya itu. Terus bagaimana kalau teman-teman tidak mampu cepat untuk mengambil sertifikasinya itu? Ya otomatis teman-teman juga akan lebih lama lagi untuk bisa terbang ke Jepangnya. Jadi ada plus minusnya lur ya. Plusnya itu mungkin biayanya nggak terlalu tinggi kayak magang. Minusnya kalau teman-teman males itu mungkin teman-teman akan lama di Indonesianya, karena teman-teman JFT yang gak lulus, misalnya SSW yang gak lulus, itu mungkin akan menjadi kendala buat teman-teman. Jadi kalau menurut saya nantinya ini, kalau teman-teman pengen lama di Jepang, teman-teman pilihlah magang. Kalau teman-teman hanya langsung fokus untuk mencari uang yang banyak, monggo ambil TG. Tapi TG juga teman-teman misalnya nanti berpikiran ya, wah nanti aku langsung aja TG biar dapat hak-hak seperti warga lokal yang bekerja di perusahaan tersebut. Untuk arah sananya teman-teman jangan terlalu berekspektasi bahwa nanti kalau kalian berangkat ke TG ke sini, teman-teman bisa dapat kian di luaran sana. Itu mungkin teman-teman belum tahu, kan masih rahasia. Tiba-tiba teman-teman berangkat ke sini ternyata tidak sesuai ekspektasi, akhirnya teman-teman ngeluh, akhirnya pindah-pindah perusahaan, akhirnya nggak fokus, nggak bisa nabung, fokus misalnya mau stay dulu di sini sambil mencari pekerjaan, akhirnya uangnya habis. Terus apa ya, akhirnya di sini udah tergadung betah tapi keburu visa TG-nya habis, TG2 ternyata nggak lulus juga. Itu sangat-sangat merepotkan. Tapi mungkin kalau teman-teman masih muda tapi setelah pulang dari Jepang mungkin mau ada rencana ke negara lain, itu sih is okay ya. Apalagi ya, berekspektasilah sewajarnya. Misalnya ekspektasi teman-teman diturunin standarnya, kalau TG itu kayak gini, teman-teman ternyata dapatnya kayak gini, jadi teman-teman bisa legowo. Syukur-syukur sampai sini teman-teman sudah sesuai ekspektasi ya, teman-teman pasti bahagia. Itu aja sih menurut saya. Kalau jadi dua-duanya sama-sama enak, lebih baik, gak ada yang lebih baik, semuanya baik ya kan. Mau TG ya monggo kalau teman-teman mampu belajarnya, mau magang monggo kalau teman-teman siap dengan biayanya. Karena untuk sekarang itu biaya LPKT memang lumayan tinggi ya. Dibilang mahal sih standar ya. Karena kalau teman-teman berangkat, teman-teman nggak bakal bilang mahal. Apalagi misalnya teman-teman beruntung sampai sini tuh pekerjaannya itu enteng, ringan misalnya, terus gajinya lumayan, pasti teman-teman nggak bakal bilang mahal, bilangnya murah. Jadi mahal dan murah itu adalah sebuah patokan nantinya kalau teman-teman nyampe sininya seperti apa pekerjaan. Kalau teman-teman di sini kerjanya capek rekasa, pasti teman-teman bilangnya mahal. Kalau teman-teman di sini kerjanya enteng, ya murah, yang penting berangkat sini kok dapat bayaran gede gini, kerjanya enteng, itu pasti bilangnya murah. Jadi nggak ada yang lebih baik ya, semuanya baik. Kalau teman-teman mau belajarnya misalnya nggak terlalu fokus harus sambil kerja dan ini itu, ambillah magang, mungkin biayanya lebih besar, tapi menurut saya di Jepangnya bisa lebih lama bertahan kalau teman-teman nantinya betah. Bukan berarti TG tidak bisa lebih lama, bisa kalau teman-teman nanti TG2 nya mampu untuk mengikuti tesnya, itu sih. Tapi kalau magang kan udah pasti 10 tahun tuh jangka waktunya ya. Kalau teman-teman betah 3 tahun, ambil 3B, setelah 3B lulus, tes untuk mengikuti TG1, ternyata NIKU-nya lulus, teman-teman ambil TG1 di perusahaan yang sama atau mungkin di perusahaan lain dengan level pekerjaan yang setara. Itu sih yang saya tahu ya. Jadi bagaimana ya lur, menurut teman-teman, enak mana tuh? Magang dulu gajinya biasa-biasa saja, tapi teman-teman misalnya adanya betah di sini bisa lama, atau teman-teman langsung TG dengan syarat dan ketentuan yang banyak harus teman-teman lalui,
Kalau misalnya teman-teman pinter, monggo langsung diambil aja TG, karena lebih mudah, bukan lebih mudah, lebih terjangkau biayanya daripada magang. Kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, teman-teman tontonlah channel-channel yang udah lama di Jepang, kayak contohnya itu Kikiro tuh, Pak di Jepang, Neo Japan, Takagi no Mudo tuh suka membahas tentang TG, sama Hoho tuh suka membahas juga TG. Kalau saya sih nggak paham banget ya tentang masalah itu, tapi yang saya tahu hanya itu saja. Tapi rata-rata teman-teman di sini yang bisa menjelaskan seperti itu adalah teman-teman yang berawalan berangkat dari magang, karena mungkin di sininya itu magang dulu 5 tahun, banyak hal yang dipelajari selama 5 tahun di sini itu, akhirnya wawasannya lebih luas, lebih tahu tentang seluk-beluk Jepang untuk melanjutkan ke TG itu seperti apa, perusahaan apa yang mau diambil, terus pekerjaan apa yang nantinya enak kalau kita TG. Biasanya seperti itu sih kalau dari magang tuh. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman ya, terserah teman-teman maunya apa. Kalau saya jujur milih magang, karena saya mungkin pengen agak lama di Jepangnya, insya Allah. Tapi untuk bayaran itu relatif tidak terlalu jauh lah antara magang dan TG. Tapi nggak tahu juga sih, ada magang, memang ada magang yang kecil banget, ada yang TG yang kecil banget, nggak tahu juga. Tapi yang menurut saya, tempat pekerjaan saya, alhamdulillah wajar-wajar aja untuk pembayaran magangnya, karena mungkin saya juga dekat ke Tokyo ya lur ya, tidak tahu ya. Tapi menurut saya alhamdulillah banget untuk magang ya. Jadi kalau teman-teman biayanya mumpuni untuk magang, maganglah. Kalau misalnya biayanya tidak terlalu cukup untuk membiayai magang, tapi teman-teman punya semangat yang tinggi untuk belajar, berangkatlah TG. Itu ya dari saran saya. Oke, matur suwun. Semoga video ini yang tidak jelas ini bisa membantu teman-teman pencerahan untuk memikirkan apa yang akan dipilih oleh teman-teman nanti ya. Semoga ilmu yang tidak banyak ini bisa teman-teman pilah yang baik-baiknya saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Matur suwun, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.